harapan selalu menyertai kehidupan kita selama ini. Sesungguhnya untuk bisa menggapai keinginan dan harapan semuanya itu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Allah. Yang perlu kita ingat ialah bahwa segala doa dan kesungguhan ikhtiar seorang hamba akan berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Seperti 3 kisah perjuangan mantan TKW Indonesia berikut ini. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, susu bermanfaat bagi tubuh kita. Dan tentu saja, setiap orang memiliki pilihan jenis tertentu untuk susu yang mereka minum. Ada yang lebih memilih susu sapi, ada yang lebih menyukai susu kambing, ataupun susu kedelai. Namun, ada pula yang lebih memilih susu kuda liar. Jika susu kuda liar saja sudah cukup asing didengar, bagaimana jika Anda mendengar ada susu kecoa? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar pemirsa, bahagia sekali di siang hari yang sangat indah ini. Saya Duda Harlino. Dan saya Alisa Subanono. Kita bertemu di acara kesayangan kita, Berita Islami Siang. Dan seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan insya Allah bisa membuka wawasan dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Apa yang kita bawa pertama kali, Ca? Nah, ini berita sangat menarik kan. Jadi karena memang kita kan pasti dalam dunia ini ada juga orang yang memandang segala sesuatunya dengan sebelah mata. Tapi ternyata ada orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata, tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita harus tahu juga ya, apa yang membuat derajat kita kemudian diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya, ini dia beritanya. Manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah. Keinginan dan harapan selalu menyertai kehidupan kita selama ini. Sesungguhnya untuk bisa menggapai keinginan dan harapan semuanya itu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Allah dalam memberikan jawaban atas doa dan ikhtiar yang telah kita lakukan. Yang perlu kita ingat ialah bahwa segala doa dan kesungguhan ikhtiar seorang hamba akan berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Kamu pasti akan menemuinya." Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Sungguh Allah memiliki skenario yang indah dalam memberikan jawaban atas setiap ikhtiar dan doa hambanya melalui cara yang tidak disangka-sangka. Seperti 3 kisah perjuangan mantan TKW Indonesia berikut ini. Imamatul Maisaroh, mantan TKW yang kini menjadi penasehat Obama. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan pemberitaan tentang kesuksesan mantan TKW Indonesia yang kini menjadi penasehat Obama. Meskipun Ima pernah menjadi korban ketidakadilan saat awal-awal bekerja sebagai TKW. Namun hal itulah yang membuat Ima bangkit dan sukses hingga diangkat menjadi penasehat Presiden Obama. Saat di Malang, Ima memang tidak lulus SMA. Tapi dengan semangat dan perjuangan yang ia miliki, ia berusaha keras untuk melanjutkan sekolah di luar negeri untuk menuntut ilmu, sambil bekerja demi membantu ekonomi keluarga dan mewujudkan keinginan orang tuanya untuk pergi ke Tanah Suci. Siapa sangka, usaha yang Ima lakukan itu berhasil ia capai, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah selanjutnya ini datang dari Maizidah Salas, mantan TKW, mendiri kampung buruh imigran sekaligus menjadi tokoh pembela hak-hak buruh migran. Berawal dari pengalaman pahit Maizidah saat bekerja sebagai TKW, menjadi titik balik Maizidah meraih kesuksesan dalam hidupnya. Maizidah sukses melanjutkan pendidikan tinggi dengan meraih gelar sarjana hukum, dan saat ini ia mengabdikan dirinya untuk memberdayakan dan membela hak-hak buruh migran lainnya. Ada lagi, Heni Sri Sundani, mantan TKW Indonesia yang tidak hanya berpengaruh di Indonesia, melainkan di Asia. Bekerja sebagai TKW di Hong Kong, tidak menyurutkan cita-citanya untuk menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Tanpa sepengetahuan majikannya, ia pun menghabiskan jatah hari liburnya dengan kuliah dan belajar di perpustakaan yang bisa diakses siapa saja dengan gratis. Kini Heni telah memiliki belasan usaha sosial dan memiliki lebih dari 1.000 anak didik dalam program Anak Petani Cerdas. Program inilah
yang membawa Henny masuk ke jajaran daftar anak muda yang paling berpengaruh di Asia. Dengan menimba ilmu dan terus membagikan kebaikan ke banyak orang, ia merasakan keberkahan luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Belajar dari kisah-kisah tersebut mengajarkan kita bahwa dengan usaha dan doa, insya Allah akan memberikan jalan terbaiknya untuk kita dengan berbagai cara. Dan dengan menuntut ilmu, bagaikan lampu penerang jalan agar orang-orang tidak tersesat. Sehingga Allah memberikan derajat yang tinggi kepada para ahli ilmu yang membawa manfaat bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Derajat orang yang beriman dan berilmu ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan keteladanan. Apabila setiap orang menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu, maka semua akan berlomba-lomba mendapatkannya. Banyak manfaat yang diperoleh orang yang menuntut ilmu. Di antaranya, pertama, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu akan bahagia dunia akhirat. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, sesungguhnya seseorang yang merasa dirinya pintar, hebat, sehingga dia merasa dirinya paling benar di antara yang lain, disitulah letak kelemahannya. Janganlah kita memandang remeh orang yang kelihatannya lembut, lagi pendiam, karena pada hakikatnya diamnya seorang yang berilmu itu lebih bermanfaat daripada berbicaranya orang biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Janganlah kita memandang remeh orang yang kelihatannya lembut, lagi pendiam, karena pada hakikatnya diamnya seorang yang berilmu itu lebih bermanfaat daripada berbicaranya orang biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, kalau kita mendengar berita barusan itu sangat membanggakan sekali ya, karena 3 mantan TKW tapi mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Betul, dan ini mengingatkan kita lagi Jaya untuk kita terus semangat mencari ilmu. Karena dengan ilmu kemudian Allah mengangkat derajat kita. Kita perlu beragama tapi juga kita harus tahu ilmunya supaya kita bisa meningkatkan kualitas saat kita beribadah, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, semuanya kita butuh ilmu. Amin, dan insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang terus berjuang agar kita bisa selalu menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun, dan jangan pernah berhenti belajar. Amin. Dan yang paling penting adalah ketika punya ilmu, jangan lupa untuk diamalkan. Ya, diamalkan untuk sesama, diamalkan untuk beribadah. Insya Allah itu menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Amin. Amin. Nah, setelah ini kita ada berita yang mungkin cukup mengejutkan karena agak berbeda dari biasanya ya. Simpan dulu Jaya. Sangat mengejutkan. Apa itu? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Siang.